Bapak Ibu sekalian, makanya dulu saya teringat ada satu kisah sahabat Faruq namanya. Faruq ini seorang budak dari Rabi bin Ziyad. Dia berjihad fisabilillah jauh sampai ke perbatasan Persia. Sampai di perbatasan Persia, kemudian tuannya mengatakan, hari ini Faruq kamu bebas. Kamu terserah mau ikut saya jihad apa kamu mau pulang. 30.000 dinar bawa pulang kalau pengen pulang. Saya mau meneruskan jihad. Ternyata Faruq pengen pulang ke Madinah. Akhirnya Faruq pulang ke Madinah bawa 30.000 dinar. Ternyata di Madinah dia pengen bangun rumah, dia pengen punya istri. Buatlah rumah, buatlah, dicari istri yang solehah. Menikahlah Faruq. Tapi ternyata ada 1 tahun pernikahan, Faruq ini biasa berjihad, kangen berjihad. Apalagi setiap ada khutbah Jumat, itu khotibnya materinya jihad terus. Akhirnya Faruq gak tahan. Di Jumat keempat, Faruq kemudian minta izin sama istrinya, saya pengen kembali berjihad. Dititipkanlah tadi ada seorang anak yang masih hamil. Istrinya masih hamil. Kemudian uang 30 dinar tadi dikasih istrinya. Faruq kembali berjihad lagi. Ternyata setelah 30 tahun Faruq gak pulang-pulang. Begitu rombongan jihad pulang di Madinah, istri sama anaknya yang sudah lahir menunggu. Faruq gak ada. Tahun depan tunggu lagi, rombongan jihad pulang, Faruq gak ada lagi. Tahun ketiga ditanya lagi, ada yang lihat Faruq gak? Ada yang mengatakan Faruq sepertinya jauh berjihad lagi ke sana, ke negara orang. Tahun depan ditanya lagi, Faruq ada enggak? Ada yang mengatakan Faruq sudah meninggal. Akhirnya istrinya, ya sudahlah, mungkin ayah kita sudah meninggal nak. Nama anaknya Robi'ah saat itu. Akhirnya dia pulanglah 30 dinar. Kemudian dia pakai untuk sekolah anaknya Robi'ah. Dia bawa ke guru-guru Quran, dia bawa ke guru fikih, guru hadis. Dia beri itu lebih ke guru-gurunya. Sampailah di tahun ke-30, ternyata malam-malam ada seorang yang sudah agak sepuh naik kuda pulang ke Madinah. Orang-orang gak ada yang kenal, udah tua hadir. Ternyata di malam hari orang ini mau pulang ke rumahnya, begitu masuk dicegat dari atas oleh seorang pemuda. Disangkanya mau merampok. Terjadilah duel yang begitu luar biasa. Akhirnya tuan rumah seorang ibu bangun, melihat ternyata yang duel adalah Robi'ah dengan ayahnya. Dia nggak kenal, ini 30 tahun nggak pulang-pulang bapaknya. Coba ibu-ibu, kira-kira ibu suaminya hilang 30 tahun. Kemudian suaminya pulang lagi, udah lupa, istrinya udah kagak tahu kemana lagi. Ternyata Faruq 30 tahun pulang lagi ke Madinah. Bahagia tuh Robi'ah sama istrinya tuh, Faruq pulang lagi di Madinah. Ternyata Faruq kemudian sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu pas malam hari, ternyata Faruq masih ingat. Pertama yang dia titipin apa tadi? Anak, ada Robi'ah. Yang kedua dia titipin uang 30.000 dinar. Ternyata dia tanya ke istrinya, wahai istriku, aku titipkan anak-anakku, alhamdulillah masih ada sehat. Dan yang kedua saya tanya, kata Faruq, mana uang yang 30.000 dinar? Istrinya kelabakan waktu malam itu. Faruq, kalau kamu mau lihat uang 30.000 dinar ada, bahkan udah bertambah. Besok subuh aku akan tunjukkan uang 30.000 dinar. Tidurlah Faruq dengan istrinya. Kemudian besok azan subuh. Begitu azan subuh Faruq bangun, pengen bangunin anaknya Robi'ah. Ayo kita sholat di Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Ternyata anaknya sudah jalan duluan, sudah nggak ada. Akhirnya Faruq jalan sendiri. Ternyata Madinah sudah ramai, udah 30 tahun Madinah sudah ramai, sudah penuh. Akhirnya Faruq dapat sop paling belakang. Kita kalau pergi umroh, kalau azan baru turun dari hotel kan dapatnya di jalan tuh. Ya, Faruq sebelah belakang sop, nggak kelihatan. Begitu imam selesai salam, ternyata ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh, ada pengajian. Yang datang kuliah subuh dari penjuru negara, orang-orang ulama-ulama pada datang, para tabiin pada ngaji. Akhirnya Faruq duduk. Ya.
Faruq nanya, ini ada apa? Ada kuliah suku Faruq. Seorang syekh besar, seorang yang alim, seorang profesor. Akhirnya Faruq duduk. Lalu kemudian ditanya, yang ngisi siapa? Kata sebelahnya, yang ngisi Robi'ah. Kata Faruq, oh, mungkin nama Robi'ah banyak di Madinah. Ya. Lalu tanya lagi yang sebelahnya, kalau boleh tahu Robi'ahnya Robi'ah siapa? Rabi'atul Ra'i. Ternyata Faruq nangis. Ternyata yang ngisi di majelis itu di Masjid Rasulullah adalah Rabi'atul Ra'i, anak daripada Faruq. Pulanglah Faruq, dia minta maaf ke istrinya. Wahai istriku, aku sudah tahu di mana 30.000 dinar. Ternyata 30 dinarnya digantikan oleh anaknya yang menjadi seorang alim ulama. Bahkan lebih dari 30 dinar, aku rela menghilangkan uangku demi untuk anakku menjadi seorang ulama. Begitu besar ya pengorbanan daripada seorang ibu ya. Maka ibu ini begitu penting. Apalagi anak-anak kita alhamdulillah umur keemasan. Emas itu kan gak pudar. 20 tahun, 30 tahun emas ya tetap emas, gak pudar. Maka dibilang umur sampai 1 sampai mungkin 14-15 tahun itu umur keemasan. Satu lagi cerita, saya punya jamaah di BSD. Itu usianya sudah 65 tahun. Pedagang sukses. Dia kemana-mana semua. Cuma terakhir dia balik ke masjid. Lalu bapak itu katakan, Pak Ustadz katanya, saya ini di masjid baru 2 tahun. Saya 63 tahun keliling dunia ya. Tidak ada satu maksiat pun yang belum saya lakukan Pak Ustadz. Subhanallah ya, dia ke Australia kemana. Lalu saya tanya, apa yang buat bapak bisa balik ke masjid lagi di 2 tahun? Begini Pak Ustadz, dulu saya orang kampung ya, di kampung saya dulu saya diajak oleh ibu bapak saya dipakaikan baju, dipakaikan peci persis kayak anak-anak kita nih. Ya dipakaikan baju, dipakaikan peci. Dituntun saya ke madrasah ibtidaiyah. Dituntun saya ke pengajian, ke TPA, ke majelis tahfidz. Dituntun semuanya. Itu Pak Ustadz yang saya terngiang-ngiang. Saya ingat, saya bayangkan selama saya keliling dunia. Gak pernah hilang itu bayangan saya ketika saya masih model SD begini. Makanya anak-anak kita sampai nanti dia tua, momen ini dia gak bakal hilang. Karena namanya momen umur keemasan. Umur keemasan. Maka anak-anakku sekalian, pesan kami semuanya, jangan putus untuk sekolah. Terus lanjutkan perjuangan madrasah tsanawiyah. Mungkin ada yang pesantren. Juga jangan lupa yang sudah ngaji, yang sudah tahfidz, jangan tinggalin ngaji dan tahfidznya. Kalaupun nanti sekolahnya sekolah umum, maka sorenya masuk ngaji TPA. Kalaupun nanti dia masuk sekolah yang bukan nggak ada agama Islamnya, maka tetap ngaji di masjid. Ya, karena itulah yang bisa membimbing anak-anak kita, apalagi di zaman-zaman yang sekarang. Fa'abawahu aw yuhawidanihi aw yunasirani. Maka kedua bapaknya. Dalam hadis kan mestinya ada bapak, ada ibu, tapi hadisnya kedua bapaknya. Emang bapak ada dua? Kan bapak cuma satu. Ternyata yang dimaksud bapak kedua adalah ya orang atau gadget yang dia ikutin karena bapak pertamanya kagak hadir. Akhirnya dia ikutin yang ada di YouTube. Dia ikutin yang ada yang dia lihat. Bisa menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah ya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada para guru-guru semuanya yang sudah ikhlas mengajarkan anak-anak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai nanti di akhirat. Setiap huruf yang anak-anak kita bisa, setiap daripada amalan yang mereka kerjakan, sholatnya, ngajinya, itu pahalanya didapatkan oleh semua guru tanpa pahala murid-muridnya dikurangi. Rasul bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Juga Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak sudah menitipkan di sekolah kami. Mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih berkah, juga menjadi anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir kalinya saya berterima kasih kepada seluruh anak-anakku sekalian ya, yang sudah belajar, yang sudah mau gigih menuntut ilmu.
teruskan perjalanan, jangan sampai di madrasah ibtidaiyah sanawiyah doang dan aliyah saja, tapi terus sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan doa kami semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.